Halo teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua mengenai 9 pemain timnas Malaysia yang berkarir di klub luar negeri Malaysia teman-teman. Dimana ke-9 pemain ini ternyata ikut serta ketika Malaysia menghajar Vietnam dengan skor 4-0 di lanjutan kualifikasi ketiga Piala Asia 2027 yang berlangsung kemarin 10 Juni 2025 kemarin teman-teman. Dan berikut merupakan 9 pemain tersebut. Yang pertama ada Facundo Garces, di mana ternyata pemain ini berasal dari klub Liga 1 Spanyol, tepatnya La Liga Spanyol, bersama klub Alaves teman-teman. Facundo Garces ini merupakan salah satu pemain naturalisasi baru yang dimiliki oleh timnas Malaysia di bulan Juni 2025 ini. Ia resmi melakukan debutnya bersama timnas Malaysia kemarin 10 Juni 2025 ketika melawan Vietnam teman-teman. Facundo Garces ini merupakan seorang bek tengah berusia 25 tahun, tinggi badan 1,91 meter, harga pasar 34,76 miliar rupiah. Dari klub yang ia bela, kompetisi yang ia ikuti, dan juga harga pasar yang ia miliki, sudah jelas bahwa pemain ini merupakan pemain dengan kualitas yang mumpuni teman-teman. Dan yang kedua, pemain mereka yang berkarir di klub luar negeri adalah John Irajabal yang bermain di klub Liga 1 Azerbaijan bersama Sabah Football Club teman-teman. Ia merupakan seorang bek tengah berusia 28 tahun, harga pasar 10,43 miliar rupiah teman-teman. Jadi John Irajabal ini merupakan salah satu pemain timnas Malaysia yang kini berkarir di Eropa. Dan yang ketiga, ada pemain bernama Gabriel Palmero yang merupakan pemain klub Liga 4 Spanyol yaitu CD Tenerife B, yang merupakan seorang bek kiri berusia 23 tahun dengan harga pasar 869,08 juta rupiah teman-teman. Dari segi harga pasar dan juga kompetisi yang ikuti, sepertinya pemain ini hanya memiliki kualitas yang biasa saja teman-teman. Akan tetapi dalam sepak bola ASEAN, kualitas pemain ini sudah dianggap baik, dan ternyata pemain ini merupakan pemain berstatus sebagai pemain pinjaman di klub Tenerife B karena ia sesungguhnya dimiliki oleh Las Palmas Atletico yang berkompetisi di Liga 5 Spanyol teman-teman. Dan selanjutnya yang keempat teman-teman ada Dion Kuls. Pemain ini sudah sangat populer bagi penggemar sepak bola ASEAN. Kita ketahui bersama bahwa di bulan Juni ini Dion Kuls berpindah klub dari Buriram United di Thailand ke Cerezo Osaka yang berkompetisi di Liga 1 Jepang. Jadi saat ini Dion Kuls ini bermain di kasta tertinggi Liga Jepang yang merupakan seorang bek kanan berusia 29 tahun, harga pasar 17,38 miliar rupiah. Sebelumnya Dion Kuls ini merupakan pemain termahal di skuad utama timnas Malaysia. Akan tetapi karena Malaysia kedatangan 5 pemain naturalisasi baru di bulan Juni 2025 ini membuat Dion Kuls bukan lagi sebagai pemain termahal di skuad utama timnas Malaysia teman-teman. Dan pemain kelima mereka yang kini berkarir di klub luar negeri adalah Hector Hevel, di mana pemain ini bermain untuk klub Liga 2 Portugal yaitu Portimonense. Ia merupakan seorang gelandang serang berusia 29 tahun, harga pasar 7,82 miliar rupiah teman-teman. Ada isu transfer bahwa pemain ini akan segera pindah ke Johor Darul Takzim di Liga Malaysia teman-teman. Akan tapi sejauh ini yang pasti Hector Hevel masih tercatat sebagai pemain klub Liga 2 Portugal. Kita belum tahu apakah Hector Hevel ini akan benar-benar resmi pindah ke JDT di bursa transfer musim panas ini atau tidak, dan hal tersebut menarik untuk kita tunggu di kedepannya teman-teman. Dan pemain keenam mereka yang tercatat sebagai pemain klub luar negeri Malaysia yang saat ini membela timnas Malaysia adalah Endrick, di mana Endrick saat ini bermain di klub Liga 1 Vietnam bernama Ho Chi Minh City Football Club, dan ia berstatus sebagai pemain pinjaman dari Johor Darul Takzim, yaitu salah satu klub elit Malaysia teman-teman. Endrick ini merupakan seorang gelandang serang berusia 30 tahun, harga pasar 4,35 miliar rupiah teman-teman. Akan tetapi di akhir bulan Juni 2025 ini, masa peminjaman Endrick di Ho Chi Minh City akan segera berakhir, dan besar kemungkinan musim depan ia akan kembali berkarir di Liga Malaysia bergabung dengan klub induknya yaitu Johor Darul Takzim. Selanjutnya pemain ketujuh Malaysia yang kini tercatat sebagai pemain klub luar negeri Malaysia adalah Emmanuel Makhuka yang bermain di klub Liga 1 Argentina bersama Vélez Sarsfield, dan di sana ia berstatus sebagai pemain pinjaman teman-teman. Sebetulnya pemain ini dipinjam Vélez Sarsfield dari klub Liga 1 Brazil yaitu Fortaleza EC yang berkompetisi di Serie A Brazil teman-teman. Ia merupakan sayap kanan berusia 25 tahun, harga pasar 43,45 miliar rupiah. Pemain ini merupakan salah satu pemain baru, pemain naturalisasi baru yang dimiliki Malaysia di bulan Juni 2025 ini, dan merupakan salah satu pemain termahal yang dimiliki oleh timnas Malaysia saat ini teman-teman. Dan selanjutnya ada pemain bernama Joao Figueiredo yang merupakan seorang striker berusia 29 tahun yang kini berkarir di klub Liga 1 Turki
bersama Basak Shehir teman-teman. Pemain ini merupakan pemain dengan tinggi badan 1,80 meter dan salah satu pemain yang mencetak gol ke gawang Vietnam tadi malam teman-teman. Harga pasar pemain ini adalah 36,50 miliar rupiah. Dari klub yang ia bela, kompetisi yang ia ikuti, dan juga harga pasar yang ia miliki, dan juga keberhasilan dia mencetak gol ke gawang Vietnam tadi malam, sudah cukup membuktikan bahwa pemain ini merupakan pemain dengan kualitas yang mumpuni, salah satu striker terbaik yang dimiliki oleh Malaysia saat ini teman-teman. Dan yang terakhir yang ke-9 ada pemain bernama Rodrigo Holgado yang bermain di klub Liga 1 Kolombia bersama CD Amerika. Ia juga merupakan striker berusia 29 tahun, tinggi badan 1,8 meter, harga pasar 13,91 miliar rupiah teman-teman. Pemain ini juga tadi malam mencetak 1 gol bagi Malaysia ketika menghajar Vietnam dengan skor 4-0 teman-teman. Kita bisa lihat ternyata Malaysia memiliki 2 striker naturalisasi baru dengan kualitas yang mumpuni yang langsung membuktikan kualitasnya ketika berhadapan dengan Vietnam tadi malam. Di mana kedua pemain ini dalam debutnya tadi malam 10 Juni 2025 mereka masing-masing sukses mencetak 1 gol bagi timnas Malaysia dan sukses mengantarkan kemenangan Malaysia dengan skor 4-0 atas Vietnam teman-teman. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi di skuad utama timnas Malaysia saat ini sudah cukup membuktikan bahwa level timnas Malaysia perlahan sudah meningkat teman-teman. Kemampuan mereka menghajar Vietnam dengan skor yang telak yaitu 4-0 sudah cukup sebagai bukti bahwa sepak bola timnas Malaysia khususnya di level internasional sudah semakin meningkat karena tidak mudah mengalahkan Vietnam dengan skor 4-0 teman-teman. Dan di masa depan Malaysia akan menjadi pesaing yang tangguh bagi Indonesia. Dan menarik untuk kita tunggu apabila Indonesia dan juga Malaysia bertemu di Piala Asia 2027 mendatang. Tentu duel tersebut akan sangat menarik karena saat ini kualitas Malaysia telah meningkat dan diprediksi akan bisa memberikan pertarungan yang sengit apabila ketemu Indonesia di ajang Piala Asia teman-teman. Dan tentu perkembangan timnas Malaysia saja merupakan perkembangan yang bagus bagi sepak bola ASEAN. Baik Indonesia maupun Malaysia telah sanggup meningkatkan level sepak bola ASEAN di kawasan Asia. Dan untuk sekarang sepak bola ASEAN tidak bisa dianggap sebelah mata lagi oleh kawasan-kawasan lainnya yang berada di baungan Federasi Sepak Bola Asia teman-teman. Demikian informasi yang bisa sampaikan kepada teman-teman semua di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukai silahkan like, subscribe, komen, share, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya teman-teman. Terima kasih teman-teman.